Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Curhat Sahabat. Kembali bertemu dengan saya, Randi Insyaha, motivator parenting Rumah Pintar Aisyah. Ada sebuah pertanyaan nih ya. Pertanyaan cukup simpel. Bagaimana caranya agar hidup ini menjadi mudah gitu ya. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana caranya agar hidup ini kita jalani lebih mudah? Jawabannya itu sebenarnya cukup sederhana ya. Tetapi mungkin kita perlu usaha untuk melakukannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah agar kita mudah menjalani hidup, maka kita perlu melibatkan Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Saya ulang, kita perlu melibatkan Allah semua aktivitas yang kita lakukan ya. Kita perlu melibatkan Allah. Mulai dari berdoa ya. Jadi kita berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita senantiasa berdoa ya. Kita mulai doa bangun tidur, kemudian doa mau masuk kamar mandi, doa mau makan, doa mau berpergian, doa mau masjid, doa mengenakan pakaian. Kalau misalnya kita tidak tahu doanya, kita cukup membaca basmalah. Jadi yang pertama adalah kita memulai sesuatu atau kita memulai aktivitas dengan membaca basmalah atau berdoa. Sederhana ya, tapi ini dampaknya sangat luar biasa loh. Kenapa? Karena doa itu bisa menghindarkan kita dari takdir-takdir yang tidak baik. Setiap manusia itu ada takdir-takdirnya ya, ada jadwal-jadwalnya. Kapan kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, kapan kita mendapatkan atau jadwalnya sedih, jadwalnya kena musibah, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan kita mau tidak mau, suka tidak suka menjalani takdir kita itu. Nah, doa itu bisa menghilangkan takdir buruk atau musibah. Misalnya seperti ini. Ketika kita, atau bukan kita ya, misalnya ada fulan, dia ditakdirkan hari itu fulan kecelakaan. Jadi menurut takdirnya pada hari itu jam sekian fulan kecelakaan di tempat ini. Namun karena si fulan ini berdoa ya, takdirnya yang harusnya tertimpa musibah itu menjadi hilang, menjadi tidak ada. Karena apa? Karena fulan berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari berbagai bentuk mara bahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi ketika kita berdoa itu sebenarnya kita minta keselamatan kepada Allah ya. Maka karena Allah diminta, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Sehingga takdir-takdir buruk itu ya, itu akan hilang ataupun kalau meskipun ada itu berkurang ya. Misalnya harusnya kecelakaan parah dibawa ke rumah sakit, nginep beberapa hari, tapi karena dia berdoa, kecelakaannya menjadi ringan dan tidak perlu menginap di rumah sakit. Ya, itulah dasarnya doa itu. Terkesan sepele ya, tapi luar biasa loh dasarnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah libatkan Allah, hadirkan Allah saat kita sedang mendapatkan masalah atau saat kita sedang mendapatkan musibah. Sobat, namanya hidup di dunia itu pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Nggak ada hidup itu senang-senang terus, kayaknya nggak ada deh. Ya. Jadi
Tidak ada manusia yang luput dari masalah dan ujian. Semua itu pasti diuji. Agar apa? Agar Allah ingin menilai ya keimanan kita, ketakwaan kita, dan kesabaran kita. Nah, masalahnya adalah saat kita diuji Allah, kita tuh terkadang sombong. Wah, pasti sobat heran ya. Kok sombong? Gimana bisa sombong gitu ya? Maksudnya saya seperti ini. Ketika kita diuji Allah, kita tuh terkesan sombong. Kita itu pengen ya menyelesaikan ujiannya itu atau menyelesaikan sendiri masalah itu. Seolah kita mampu menyelesaikannya. Ya, kita lupa sama Allah. Ya. Kita kalau minta bantuan pun itu kepada makhluknya. Kita jarang sekali minta bantuan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita tuh terkadang pede, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau enggak, minta bantuan kepada makhluknya. Padahal yang membuat ujian itu adalah Allah. Dan tentu saja Allah lah yang bisa menyelesaikan ujiannya itu. Atau memudahkan kita menjalani ujian itu. Sobat, saat kita mengandalkan diri kita, mengandalkan pikiran kita, ataupun saat kita mengandalkan makhluknya, ya, kita bisa loh stres, bisa depresi. Kita dipaksa untuk menyelesaikan masalah sendiri itu bisa jadi masalah bagi jiwa dan juga mungkin fisik kita gitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang stres, depresi, dan bahkan mohon maaf ya sampai hilang ingatan karena mereka tuh mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Mereka tidak mau melibatkan Allah, menghadirkan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu. Jadi ketika kita memiliki masalah, kita harus melibatkan Allah ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama, lebih menguatkan doa. Minta tolong sama Allah, minta Allah membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi kita benar-benar minta tolong sama Allah, ya Allah tolong bantu aku, tolong selesaikan masalahku. Jadi kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan kalau perlu meneteskan air mata itu menjadi sesuatu yang penting ya. Untuk membuktikan kesungguhan kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Istighfar itu adalah penolak bala. Ya, istighfar itu adalah sumber dari segala solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita memiliki masalah, kita harus memperbanyak istighfar. Insya Allah ya masalah kita akan segera selesai dan tidak berdampak buruk bagi diri kita ataupun bagi keluarga. Kemudian apalagi nih ya pintu-pintu langit untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di dunia. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Kemudian kita berikhtiar semampu kita. Ya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kita yang berikhtiar untuk merubahnya. Dan yang terakhir adalah kita harus yakin bahwa Allah itu akan menyelesaikan masalah-masalah kita, akan membantu kita. Keyakinan itu harus ada. Dan juga kita harus berserah diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Tapi kepasrahan itu bukan berarti kita diam, tidak. Tapi kita sudah usaha sebisa dan semaksimal yang kita lakukan. Habis itu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi keyakinan dan berserah diri itu bukan sesuatu yang kontradiktif ya. Bisa berjalan beriringan. Kita yakin Allah bisa menyelesaikan masalah kita karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia mungkin itu ada sesuatu yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mustahil. Semuanya itu bisa, semuanya itu dapat terjadi. Jadi kita harus yakin, kita harus usaha ya. Setelah itu kita harus mempasrahkan hasilnya kepada Allah. Terserah Allah ya. Terserah Allah, apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi diri kita.
Nah, kenapa kita perlu bertawakal, berserah diri kepada Allah? Karena memang bertawakal itu adalah perintah Allah sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 23. Nah, ketika kita bertawakal, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita. Artinya, ketika kita hanya semata-mata minta bantuan kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu pasti menolong kita, membantu kita, maka insya Allah semua masalah dan semua ujian bisa kita selesaikan. Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah, bukan bersandar pada makhluk, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, barang siapa yang menyibukkan diri dengan bersandar pada dirinya sendiri, tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Begitu pula jika seseorang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah, Allah pun akan membuat ia menggantungkan urusannya pada manusia tanpa ada pertolongan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.